Pemirsa, minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Banyak barang yang mudah terbakar meludeskan seluruh isi bangunan dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat ini melanda sebuah minimarket di Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Menurut warga di lokasi, api pertama kali muncul di area gudang dan langsung membesar sehingga menghanguskan seluruh isi minimarket. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkarmat, Kabupaten Bekasi dan TNI terjun langsung ke lokasi. Api pertama kali terbakar itu dari gudang belakang. Karena gudang belakang itu dekat tempat penyimpanan semen, api yang terjadi langsung besar dan tidak sempat dipadamkan di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran minimarket ini, namun dari dugaan sementara, kebakaran akibat arus pendek listrik. Saat ini peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah minimarket masih dalam penyelidikan petugas kepolisian setempat. Aksi tawuran marak di ibu kota. Kali ini sekelompok remaja menyerang warga Tambora dengan petasan. Warga tersulut emosi memicu terjadinya tawuran. Sekelompok remaja yang membawa bambu, kayu, dan batu terlibat tawuran dengan warga di Jalan Tanah Serial Raya, Tambora, Jakarta Barat. Bahkan petasan juga digunakan untuk menyerang warga. Menurut warga, insiden ini bermula saat sekelompok remaja membawa bendera menyerang warga dengan petasan. Warga yang tersulut emosi membalas dan tawuran tak terhindarkan. Semacam pawai gitu kan, bawa bendera apa segala macam. Nah, tiba-tiba itu mereka pada nyalain petasan. Nah, petasan itu diarahin ke anak seberang kali. Warga berharap polisi meningkatkan patroli karena lokasi kejadian kerap terjadi tawuran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Usai viral penyerangan terhadap sejumlah toko penjual obat tramadol, dua pria kembali menyasar toko pedagang menjual obat keras tipe G di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai viral, polisi baru bergerak merazia pedagang obat-obatan. Satu persatu lapak pedagang yang diduga menjual obat tramadol diserang pemotor menggunakan petasan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sontak saja, aksi ini membuat pedagang panik dan berusaha mengejar perekam sekaligus penembak petasan. Perekam beralasan aksinya ini dilakukan karena para pedagang minuman ini juga menjual obat keras tipe G. Usai viral, polisi bergerak hingga merazia dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pedagang yang lari tunggang langgang. Sejumlah pedagang kopi dan warga yang tengah asik nongkrong pun turut diperiksa. Hasilnya, salah satu warung kopi kaki lima terbukti menjual minuman keras dan didapatkan tas berisi puluhan lembar obat keras jenis tramadol. Satu orang yang diduga pemilik obat keras pun digelandang polisi. Walaupun itu memang diduga menjual dan memperdagangkan obat-obat keras, namun dikhawatirkan juga bisa melukai warga-warga setempat yang mungkin sedang melintas atau bahkan tidak mengetahui apa-apa. Itu juga bisa menyebabkan luka pada diri mereka. Tapi kalau besok masih buka, jangan salahkan kami Pak Bos-Bos. Kamu ngelotok ke warung. Tidak hanya di Tanah Abang, aksi pemotor menyerang pengedar pil tramadol kembali viral di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Perekam menarasikan dan menyayangkan jika transaksi pil tramadol di sebuah lapak PKL terjadi dengan sistem COD di depan markas militer. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Diduga remblong, 2 truk bertabrakan di Bondowoso, Jawa Timur. Suami istri tewas, sementara anak mereka yang berusia 5 tahun terluka. Dua truk terlibat adu banteng di Jalan Raya Bondowoso, Situbondo, Desa Jambewungu, Kecamatan Wuringin, Bondowoso, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat kedua truk ringsek parah. Pasangan suami istri yang mengendarai truk berwarna biru tewas di lokasi. Sang anak yang berusia 5 tahun mengalami luka dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Sementara pengemudi truk lainnya selamat. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan diduga akibat truk yang dikendarai korban remblong dan hilang kendali saat melewati tikungan hingga menabrak truk lain dari arah berlawanan. Saksi yang ada di lokasi itu kendaraan awal mulanya kendaraan berjalan normal. Kemudian pada saat di turunan dan belok atau nikung itu tidak bisa mengontrol kendaraan. Setelah kami ke TKP, kemudian kami cek, memang di lokasi tidak ada bekas pengereman. Kemudian setelah kami berdirikan kendaraan juga posisi kendaraan masih dalam masuk gigi. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan sepanjang 1 km karena proses evakuasi kedua truk beserta muatannya yang tumpah ke jalan. Kedua korban tewas telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainus melaporkan. Diduga jadi korban tabrak lari, seorang pemudik ditemukan tewas di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban terluka di kepala, sementara sepeda motor dan barang bawaan korban terserakan di jalan. Seorang pemudik tewas di tengah jalan Surabaya Mojokerto, Bakung, Temanggungan, Sidoarjo. Korban mengalami luka di kepala, barang bawaan masih utuh, tergeletak di tengah jalan. Korban melaju dari arah Sidoarjo menuju Mojokerto, mendadak ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala tanpa diketahui penyebab kecelakaan. Diduga kuat, korban tertabrak truk kontainer yang akhirnya melarikan diri ke arah Mojokerto. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Kiran. Sementara motor korban berikut barang bawaannya diamankan di Polsek Balongbendo, Sidoarjo. Ya, orangnya kan tahunya udah. Mereka juga saya. Kasus tabrak lari pemudik di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto ini saat ini ditangani oleh pihak Satuan Polresta Sidoarjo. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku tabrak lari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, gegara sopir mengantuk, mobil minibus yang ditumpangi pemudik terjun ke jurang di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mobil minibus terjun ke jurang sedalam 20 meter di tepi jalur lintas Sumatera, Desa Laru, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pengemudi dan para penumpang terluka. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil mengantuk. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Padang menuju Medan. Mobil yang melaju kencang tiba-tiba oleng ke kanan dan terjun ke jurang. Polisi mengimbau para pemudik untuk beristirahat jika lelah dan mengantuk. Seorang pria mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan flyover Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Korban luka parah dilarikan ke rumah sakit. Diduga alami kecelakaan tunggal, petugas kepolisian dan damkar Kota Palembang menolong korban pengendara motor yang jatuh di jembatan flyover Jakabaring, Palembang. Evakuasi korban ini berlangsung dramatis. Paha kaki korban ini tertancap besi standar motor yang saat itu masih melekat di paha korban. Korban yang belum diketahui identitasnya ini hanya bisa merintis kesakitan saat petugas memotong standar besi yang menancap di pahanya. Korban berhasil dilarikan ke rumah sakit oleh petugas dengan kondisi besi masih menancap di pahanya. Tadi tuh jatuh ke sini kan, jatuh ya dia nancep apa dari standar ya? Standar di paha sebelah kiri. Oh itu laka tunggal atau gimana bang? Sementara kita belum tahu. Kalau jadi
tabrakan sama di belakang. Dia tuh Iqbal yang ngomong dia tuh ditombur. Terus mobil dari belakang. Nah mobilnya stop, Lingo lari mobil itu langsung. Jadi wong ngomong katanya kecelakaan tunggal. Kini korban yang diketahui bernama Iqbal telah berada di Rumah Sakit Hermina, Jakabaring. Pengemudi mobil dan truk di Labuhan Batu Selatan terlibat cekcok dan nyaris baku hantam. Cekcok terjadi lantaran kedua pengemudi terlibat gesekan di jalan. Apa aku turun? Bang, udah bang. Dua pengendara terlibat cekcok di Jalinsum, Bukit Kodok, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa ini melibatkan seorang pengendara mobil pribadi dengan sopir truk. Pengemudi mobil pribadi bahkan memaksa sopir truk untuk turun dari kendaraannya. Terlihat dalam video, sejumlah warga berusaha menarik dan menenangkan pria pengemudi mobil pribadi saat akan naik ke atas bagian depan truk. Situasi tak kunjung kondusif, ketegangan antara keduanya memanas hingga nyaris berujung baku hantam. Warga yang berada di lokasi melerai keduanya sehingga keributan tak berlanjut. Jadi ceritanya itu mobil Panther dengan dump truck itu berlawanan arah. Cuman di depan dump truck itu sudah ada yang lolos, jadi dia ngikut. Ternyata dari depan tuh ada Panther mungkin agak kencang gitu kan. Jadi mungkin crash, jadi mungkin mobil Panther ini keluar jalur dari aspal. Sebelumnya kedua kendaraan sempat mengalami gesekan di jalan. Merasa tak terima, pengemudi mobil pribadi kemudian mengejar truk hingga akhirnya menghentikannya di kawasan Bukit Kodok. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Jombang dianiaya anak jalanan. Korban dianiaya dengan senjata tajam. Warga merekam saat seorang lansia berusia 70 tahun diserang oleh anak jalanan dengan senjata tajam di Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang berusia 20 tahun menyeret dan membacok korban berkali-kali menggunakan sabit. Warga yang geram kemudian menangkap dan menganiaya pelaku hingga babak belur. Pelaku kemudian diserahkan ke polisi. Sementara korban dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan. Dugaan sementara pelaku menganiaya korban karena terpengaruh oleh obat terlarang pil koplo yang dikonsumsinya. Pelaku dibawa ke Mapolsek Perak untuk menjalani proses hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah berkendara saat mudik. Pengemudi diduga mengalami microslip. Minibus menabrak truk di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 71, Karawang, Jawa Barat. Kaca mobil minibus ini pecah usai menabrak belakang truk di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 71, wilayah Karawang, Jawa Barat. Petugas mengevakuasi pengemudi yang terluka serta kendaraan tersebut. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Setibanya di kilometer 71 wilayah Cinangka, Karawang, pengemudi diduga mengalami microslip atau tertidur sesaat hingga menabrak truk. Kemacetan ini ternyata disebabkan oleh kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di kilometer 80. Lokasi kejadian, salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan masih terparkir di bahu jalan tol sambil menunggu evakuasi. Sementara serpihan bodi kendaraan serta muatan labu yang dibawa pick-up berserakan di sekitar bahu jalan. Kecelakaan bermula dari kendaraan pick-up yang menghantam lubang di badan jalan yang menyebabkan patah as mobil hingga kendaraan di belakangnya tak sempat menghindar. Bang nih, as roda langsung patah ya karena beban juga ya. Habis itu mobil yang patah kan sebelah kanan, mau nggak mau larinya ke kiri karena mau nabrak pantai itu belakang truk.
Yang kayak muatan semen tuh yang nggak ada baknya. Kita banting biar selamat, ambruklah mobil, baru di belakang macet terjadilah tabrakan beruntun. Berapa mobil yang terlibat tadi sih? 2 ini aja. Sebenarnya ada 2 lagi kabur. Sementara itu, ribuan kendaraan pemudik mulai memadati Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kebanyakan pemudik yang melintas di Kalimalang didominasi kendaraan roda 2. Ribuan pemudik motor dari arah Jabodetabek mulai memadati jalur arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat Sabtu malam. Keramaian pemudik mulai terlihat pukul 8:30 malam dan semakin malam kian meningkat. Malam hari menjadi waktu favorit pemudik, khususnya pengendara roda 2 yang melintasi jalur Kalimalang menuju Pantura dan kota lainnya di Pulau Jawa. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian dikerahkan di beberapa lokasi. Kebumen dari Jakarta. Jakartanya mana? Pasar Minggu. Ini udah libur kerja? Udah. Sama siapa aja nih berangkat? Rombongan? Kamu sendiri? Sama teman. Kenapa milih malam hari bang? Kenapa pakai motor? Lebih enak aja. Lebih enak. Ongkosnya lebih murah kali ya kalau naik motor ya? Kalau sampai Kebumen sampai jam berapa bang berangkat sekarang? Mungkin jam 5. Untuk Arus mudik, terutama sepeda motor yang dari arah Jakarta. Dari arah Seberata, kemudian Galaksi, Simpang BCP, kemudian Nel Bendungan, Poncol, kemudian lanjut Unigma, lanjut ke Tol Bekasi Barat, kemudian ke perbatasan Bekasi Kabupaten. Kita sudah dengan anggotanya untuk antisipasi apabila ada lonjakan terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor. Polisi menghimbau kepada pemudik sepeda motor untuk menyiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan dan tidak membawa barang berlebihan serta menaati rambu lalu lintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan pemudik sudah padati stasiun Pasar Senen, Jakarta. PT KAI mencatat puluhan ribu penumpang sudah berangkat meninggalkan Jakarta. Khusus keberangkatan hari ini, 15 Maret 2026, petugas KAI mencatat 19.745 penumpang meninggalkan Jakarta menuju timur. Tren keberangkatan penumpang terus meningkat sejak 14 Maret. Selama masa angkutan lebaran yang berlangsung dari 11 Maret hingga 1 April 2026, KAI berhasil menjual lebih dari 715.000 tiket. Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, PT KAI juga menambahkan perjalanan kereta api tambahan. Tercatat ada 12 perjalanan kereta tambahan dari stasiun Gambir dan 7 perjalanan tambahan dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu, kepadatan pemudik juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ribuan pemudik antri di counter check-in keberangkatan domestik. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang sejak Minggu pagi. Antrian panjang di area counter check-in penerbangan domestik. Para penumpang didominasi keluarga yang ingin mudik ke kampung halaman. Dengan rute penerbangan favorit Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat H-6 jelang Hari Raya Idul Fitri. Tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi. Prediksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal 18 Maret atau H-3. Kalau mepet-mepet, takutnya padat. Karena tahun lalu itu pulangnya H-3. Dan itu di sini dari antrean untuk bagasi itu penuh banget. Penuh banget. Puncak arus mudik mulai terlihat di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Aktivitas penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai meningkat. Berdasarkan data pengelola terminal, hingga Minggu pagi pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, tercatat 118 bus akap dengan 1.120 penumpang telah diberangkatkan.
Pihak terminal memperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan seiring mendekatnya perayaan Idul Fitri. Diprediksi puncak arus mudik gelombang 2 akan terjadi pada 17 Maret mendatang. Sebelumnya pada Sabtu malam kecelakaan beruntun terjadi di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 80 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan menyebabkan arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung macet hingga 2 km. Malam tadi jalan tol Cipularang di kilometer 79 wilayah Maracang, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terjebak kemacetan panjang. Kendaraan hanya bisa bergerak perlahan, bahkan sering berhenti total. Antrian kendaraan terlihat mengular sekitar 2 km, yaitu dari kilometer 80 hingga kilometer 78. Ya, sementara itu para pemudik lebih memilih pagi hari guna menghindari panas di Ciwandan, Banten. Para pengguna sepeda motor membawa serta keluarga dan barang berharga saat mudik. Pagi tadi terpantau antrian pemudik motor yang tengah berteduh di bawah tenda mulai meramaikan pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Para pemudik roda 2 di Jalan Lingkar Selatan ini menuju ke Pelabuhan Pelindo Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Pemudik memilih menyeberang di pagi hari agar terhindar dari teriknya matahari, serta dapat melanjutkan perjalanan ke wilayah Lampung dalam kondisi terang, mengingat ruas jalan di Pulau Sumatera rawan kecelakaan. Antrian diprediksi terus terjadi hingga malam nanti, mengingat sebagian masyarakat sudah mulai mendapat libur dan memilih berangkat lebih awal untuk mudik ke kampung halaman. Sementara itu di Pelabuhan Merak Cilegon, kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera masih relatif normal. Kendaraan masih dapat tertampung di lajur antrean sebelum masuk ke dalam kapal feri. Namun antrean kendaraan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung diperkirakan akan meningkat pada sore atau malam hari. Ya, dari ketiga operasi ketupat 2026, sebanyak 25% kendaraan pemudik telah meninggalkan Jakarta. Sementara 75% lagi atau 3,2 juta kendaraan perlahan akan mulai meninggalkan Jakarta hingga puncak arus mudik 17 dan 18 Maret 2026. Arus mudik Lebaran 2026 sudah dimulai, sejumlah ruas jalan sudah dipenuhi kendaraan pemudik. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada hari ketiga operasi ketupat 2026 hingga Minggu sore, kondisi arus lalu lintas masih dalam taraf landai. Namun untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti kontraflow hingga buka tutup jalur. Nanti akan dilakukan parameter-parameter manajemen lalu lintas, baik itu one way dan kontraflow. Diawali dari kontraflow lajur 1 dengan parameter tadi sudah dijelaskan 5.500 1 jam berturut-turut kendaraan melintasi arah ke Transjawa. Yang kedua, 1 jam kedua berturut-turut 6.400 baru kontraflow lajur 2. Baru nanti kita akan eksekusi apakah harus dilakukan one way sepenggal tahap pertama. Hingga Minggu sore, 25% kendaraan sudah meninggalkan Jakarta, artinya ada 75% atau 3,2 juta pemudik akan keluar dari Jakarta, sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 17 dan 18 Maret mendatang. Operasi ketupat akan berlangsung dari 13 hingga 25 Maret mendatang. Dalam operasi ketupat 2026, aparat kepolisian tidak hanya ditempatkan di berbagai titik arus mudik, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pengelola jasa angkutan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak menyiapkan sebanyak 34 loket untuk arus mudik pada angkutan Lebaran tahun 2026. ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak juga akan menyediakan loket tambahan jika terjadi kepadatan arus kendaraan. Menghadapi arus mudik pada angkutan Lebaran tahun 2026, pengelola jasa angkutan penyeberangan PT ASDP Indonesia Cabang Merak menyediakan 34 loket untuk para pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Umar Imran Batubara mengatakan, dari 34 loket yang disiapkan, 15 loket berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak dan 19 loket berada di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten. Dari 15 loket yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak, 7 loket berada di dermaga eksekutif dan 8 loket berada di dermaga reguler. Sementara untuk di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten, 13 loket untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan 6 loket untuk kendaraan truk ekspedisi. Untuk saat ini di Pelabuhan Merak sendiri, untuk jumlah loket tetap yang existing, ada di eksekutif itu ada sekitar 7 loket, kemudian di reguler ada 8. Sedangkan nanti di Ciwandan itu untuk roda 2 ada sekitar 13 loket, kemudian untuk kendaraan trek itu ada 6 loket yang disiapkan nanti di Ciwandan. Pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak juga akan menyediakan loket tambahan jika terjadi kepadatan arus kendaraan. Baik saat terjadi kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak maupun kepadatan di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Banten. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, IDX Channel. Pemirsa, berhati-hatilah saat membeli tiket mudik. 10 calon pemudik di Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah tertipu tiket palsu. Barcode tiketnya tidak terbaca sistem hingga terpaksa membeli tiket baru. Nasib malam dialami 10 calon pemudik tujuan Surabaya ini yang menjadi korban penipuan di Pelabuhan Sampit, Kota Waringin Timur. Tiket KM Kirana 3 yang mereka beli ternyata palsu. Penipuan terungkap saat korban hendak check-in di pelabuhan. Petugas tidak dapat memproses keberangkatan karena barcode tiket yang dikirim melalui pesan singkat WhatsApp tidak terbaca oleh sistem. Dari 10 korban, 7 diantaranya akhirnya terpaksa membeli tiket baru agar tetap bisa berangkat. Sementara 3 lainnya gagal berangkat sesuai jadwal. Kan mau check-in katanya petugas di sini kan nggak bisa masuk. Pak, kalau boleh tahu beli tiketnya udah berapa lama, Pak? Sudah sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Harganya, Pak? Oh, ini 480. Dari mana Pak yang dapat beli tiketnya tuh di mana? Aplikasi atau dari Facebook? Kan biasanya kan dari teman tuh kan pernah beli sama orang itu kan. Jadi kita ikut teman itu kan gitu. Pak, biasanya emang tiap tahun beli sama teman atau baru pertama tahun ini, Pak? Baru pertama. Biasanya ke kantor kan kita kan jauh gitu kan. Dari kejadian ini, masyarakat diingatkan agar lebih waspada dengan membeli tiket di agen resmi atau melalui situs web resmi perusahaan untuk menghindari calo maupun penipuan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa, iNews melaporkan. Ratusan warga yang didominasi nelayan kurang mampu di Cilacap, Jawa Tengah rela berdesakan demi mendapatkan sembako gratis dan uang tunai. Sebanyak 500 paket dibagikan dan ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Ratusan warga rela berdesakan demi sembako gratis dan bantuan uang tunai di Aula Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang didominasi emak-emak ini rela mengantre berjam-jam. Bahkan sejumlah balita yang dibawa orang tuanya menangis akibat terjepit. Sebanyak 500 paket gratis dibagikan kepada warga berisi beras, gula, minyak goreng, serta uang tunai ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Warga mengaku senang mendapatkan paket sembako gratis di tengah sulitnya ekonomi jelang Lebaran.
Ya bersyukur, terima kasih bantuan, alhamdulillah. Nyari ikan kan dapat, susah. Bagi nelayan kecil semuanya yang merasakan dampaknya. Kalau musim-musim angin, barat itu memang hal yang sangat prihatin untuk nelayan-nelayan semuanya. Pembagian sembako gratis ini diharapkan bisa membantu meringankan beban warga, khususnya para nelayan yang kesulitan melaut akibat cuaca ekstrim. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sajadah kini hadir dengan berbagai motif yang menarik. Jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal sebentar lagi, salah satu usaha sajadah di Yogyakarta banjir order untuk pemakaian pribadi hingga bingkisan Lebaran. Jelang Hari Raya Idul Fitri, salah satu usaha percetakan di kawasan Kota Gede, Yogyakarta ini kebanjiran pesanan. Jika biasanya mengerjakan dokumen perkantoran, selama Ramadan justru disibukkan dengan produksi sajadah atau alas sholat. Awalnya banyak pelanggan yang meminta dibuatkan sajadah dengan ciri khas dan desain motif yang lain dari sajadah pada umumnya. Dengan metode digital printing, gambar pesanan pelanggan dicetak pada kertas khusus sebelum ditransfer ke bahan sajadah berbahan jersey yang ringan dan mudah dilipat. Jadi prosesnya nggak terlalu lama, cuma dari desain, printing, jahit, sudah selesai. Ide awalnya sebenarnya terinspirasi dari banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Saya kira marketnya juga sangat besar untuk jualan yang berbau agama. Itu. Tidak hanya untuk penggunaan pribadi, sajadah custom ini banyak dipesan sebagai souvenir organisasi maupun bingkisan Lebaran karena keunikannya yang bisa mencantumkan nama hingga logo khusus. Jadi untuk souvenir yang menurut saya masih relevan untuk di Hari Raya Idul Fitri itu pakai sajadah custom. Untuk sajadahnya karena memang sekarang udah masuk dunia digital ya, jadi lebih banyak yang custom gitu. Jadi saya carinya yang memang bisa dikreasikan gitu. Tidak hanya warga dari Yogyakarta, pemesanan sajadah custom ini terjual hingga luar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, hingga Jepang. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Korps Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal gelombang ke-46. Rudal menargetkan situs-situs Amerika Serikat dan Israel. Rudal-rudal canggih ini diluncurkan dan membuat langit Iran menyala. Iran menyebut rudal-rudal ini menargetkan 10 tempat persembunyian dan tempat tinggal di wilayah pendudukan serta 3 lokasi berkumpul pasukan Amerika Serikat. Serangan rudal mematikan ini merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang dilancarkan sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang diserang Amerika Serikat dan Israel. Tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Salah satu sasaran utama yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting.
Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam bangunan berpengaruh di kota Teheran, Iran. Petugas penyelamat temukan 4 jenazah di antara reruntuhan. Keluarga korban serangan Amerika Serikat Israel menangis mendapati anggota keluarganya ditemukan meninggal di antara reruntuhan. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bangunan yang hancur akibat serangan Israel dan Amerika Serikat merupakan distrik perumahan sipil. Dalam upaya penyelamatan, petugas temukan 4 orang meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya berhasil diselamatkan. در آوردیم که پدر خانواده رو زنده از زیر آوار در آوردیم. بعد مادر خانواده داخل آشپزخونه بود که شهید شد. 2 تا نوجوان بودن که 2 نفرش هم به درجه رفیع شهادت رسیدن و اینم که جوان خانواده بود که حدودا 33 سال گفتن تقریبا سنشه که اینم درجه رفیع. Bulan Sabit Merah Iran sejauh ini merilis dampak serangan Amerika dan Israel makin meluas. Sebanyak hampir 43.000 bangunan sipil terdampak serangan, termasuk diantaranya 36.500 unit tempat tinggal. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba lewat siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.